Terus balik lagi sama gue Channel Bernatin. Dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin. Kali ini bagiannya Dogecoin atau Doge teman-teman ya. Jadi sesuai janji saya ya, di video Bitcoin yang tadi sudah saya upload tadi siang ya. Jadi saya di situ ada sharing juga, ada sentimen positif ya yang datang dari Elon Musk, yang istilahnya kayaknya mau jadi nih ya buat beli Twitter. Nah makanya ya kurang lebihnya Doge bisa terdampak ya, karena memang mungkin buat teman-teman juga tahu ya, Doge itu sangat-sangat bergantung sama si Elon Musk. Elon Musk mau ngapain itu sangat-sangat bergantung gitu ya sentimennya ke Doge, ataupun ya secara langsung ke harganya lah. So far kalau misalkan kita pergi ke technical analisisnya ya, di sini secara daily time frame, daily time frame dulu ya. Jadi dia cukup baik kalau misalkan saya lihat di sini dia mampu bertahan di area support ini yang saya tandain di box warna putih ini di sekitaran 0,0487 sampai 0,0556 dolar. Ya, jadi kalau misalkan kita perhatikan juga sebelumnya ketika dia mengalami kenaikan yang impulsif di sini ya, rally, kemudian di sini sempat sideways membuat create base ya, kemudian lanjut naik lagi. Nah, ketika memang terakhir kali create base di sini juga dorongan yang sangat kuat datang di range area yang tadi sudah saya sampaikan, sampai dia nyentuh ATH di sekitar 0,7466 dolar gitu ya. Jadi area itu kembali menjadi area yang menarik untuk bisa dibilang ditahan lagi lah harganya biar nggak drop lebih dalam lagi. Dan kita bisa lihat akhirnya si Doge ini sideways, rebound, kemudian sideways lagi, drop lagi. Nah, kalau misalkan hal yang menarik, saya juga lihat di sini adanya trendline ya. Sebelumnya ini berfungsi sekali menjadi area ataupun ya support. Ini 1 2 ya, kemudian di sini 3 kali, 4, ini 5, 6 ya, 6 kali, kemudian di sini terbreakdown, sempat ketahan sedikit nih ya secara daily-nya, candlenya sempat ketahan sedikit. Kemudian ketika dia mantul pun di sini kena reject lagi. Jadi ini adanya trendline resisten yang sebelumnya jadi support yang sangat kuat ya untuk pergerakan si Dogecoin secara time frame daily. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah secara daily-nya, untuk short term-nya kita udah mendapati atau tahu ya, Doge ini mendapatkan sentimen yang cukup positif dari si Elon Musk. Walaupun sempat beberapa waktu yang lalu juga ada info menarik juga kalau misalkan Elon Musk mau beli Twitter, waktu itu harganya sempat ngepam lagi, kemudian ya nggak lama drop lagi karena nggak ada follow up berita dari si Elon Musk mau benar-benar beli Twitter. Malah terakhir kali nggak jadi gitu ya, nggak jadi. Sekarang good news lagi mau beli Twitter lagi gitu ya. Jadi takutnya seperti sebelumnya, makanya tetap perlu waspada teman-teman. Bisa aja nanti ya kabarnya ya udah ngilang gitu aja, tiba-tiba nanti keluar kabar lagi kalau nggak jadi lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk secara price action ini menjadi area support krusialnya untuk si Dogecoin. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ketika memang secara daily dia pergerakannya lumayan oke, dan sekarang ini mencoba tes ya atau bertahan di atas EMA 34 dan 55 nih, garis warna kuning dan biru secara time frame daily, which is di situ sebelumnya menjadi area resistance. Kita bisa lihat ya kalau misalkan saya tandain dengan mungkin sedikit di sini lah ya, dengan box warna merah teman-teman, sedikit di sini merah. Nah, kita bisa lihat clear banget sebelumnya area itu menjadi area resisten. Ini juga resisten pada pergerakan sebelumnya dan sekarang mampu di flip. Nah, area tersebut juga yang sekarang posisinya mencoba dipertahankan sama si Dogecoin. So, kalau misalkan dia mampu rebound lebih tinggi lagi, at least untuk area strongnya aja langsung saya bicarakan teman-teman ya, di trendline resisten ini yang sebelumnya ini benar-benar kuat. Nah, sebelum area sini digapai kira-kira ke kisaran berapa bro? Oke, ini bisa kita lihat juga ke pergerakan sebelumnya nih di sekitar area sini untuk menjadi next resistance teman-teman ya, di box warna merah ini. Sebelumnya kita bisa lihat di sini menjadi resisten yang benar-benar belum mampu nih berapa kali, bahkan terakhir kali dia nge-spike mampu breakout, kemudian drop di sini, retest ya, pullback sedikit, kemudian melanjutkan penurunannya. Jadi di sini menjadi adanya confluence of resistance juga untuk Dogecoin secara daily time frame di box merah. Kemudian kalau misalkan kita bantu atau gunakan untuk dari Fibonacci ya, dari swing high ke swing low-nya pun yap, ini precisely ya, pas banget teman-teman. Box merah ini adanya di antara retracement 0,3 sampai 0,5 nih, golden ratio. Nah, pas banget teman-teman. Itu di sekitaran 0,0687 dolar sampai 0,0727 dolar. Jadi di situ adanya confluence of resistance yang kuat secara daily time frame. So, kalau misalkan dari area situ dia mampu nge-spike lagi ya teman-teman, itu menjadi next target adalah area trendline resistance ini. Ya, plus di situ kalau misalkan kita lihat geser ke samping ya, di sini di sekitar area sini. Nah, ini akan coba saya ganti dengan box warna hijau, garisnya juga hijau. Nah ya teman-teman, di kisaran situ adanya confluence next resistance. Yang pertama
itu adanya trendline resistance nih garis warna merah. Lalu yang kedua, tekanan seller signifikan masuk terakhir kali dari sini. Ini pada 10 Juni 2022 nih. Masuk kembali di sini. Ya secara daily time frame loh teman-teman. Ini dropnya juga signifikan, dropnya masuknya tekanan sellernya. Di sini juga sempat struggling walaupun dia udah breakout ya dari area box warna merah ini, sempat struggling nih, sempat ketahan. Jadi di sini juga adanya confluence of resistance. Jadi bisa dibilang ini menjadi resistance satu ya untuk box merah. Lalu ini menjadi resisten kedua untuk box hijaunya. Ini secara daily time frame. So kalau misalkan dia mampu nge-spike lagi, next area potensinya ke kisaran berapa di sini? Ngejar di antara retracement 1,2 sampai 1,6 itu di sekitaran 0,0988 sampai 0,11 dolar. Nah, kalau misalkan kita lihat ke samping pun di sekitaran range area situ nih, di sekitar area-area yang tadi sudah saya sampaikan, di sini juga sempat nih menjadi tahanannya. Ya istilahnya pause sebentar lah ya, waktu dia drop signifikan nih pause sebentar. Kemudian sempat menjadi area support juga pada pergerakan di Februari dan Maret 2022 nih teman-teman ya. Jadi itu menjadi next target resistance ya. Sekali lagi saya info nih 1, 2 dan ini target resistance ketiga kalau memang dia bahkan mampu breakout dari strong resistance-nya. Itu pertanda cukup baik untuk si Dogecoin secara daily time frame. Jadi itu dulu yang bisa sekali diperhatikan ya untuk si Doge, area support kuatnya dan pentingnya. Berikut juga dengan beberapa area resisten yang benar-benar menurut saya bisa dibilang kuat juga penting serta krusial juga teman-teman ya buat teman-teman pantau. Jadi mungkin buat teman-teman yang ongoing lagi nge-trade di Dogecoin secara daily, saya kasih gambarannya ya, nggak ada salahnya lah untuk kalian bisa melakukan cicil jual ya. Balik lagi kalau misalkan takut ya, kalau misalkan takut berita yang ada, good news yang ada itu cuman sifatnya sementara doang ya, seperti ya udah angin lewat aja gitu, takutnya seperti sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian yakin dengan treatment kalian ya silahkan gitu ya. Oke, next. Ini secara time frame 1 jam atau hourly-nya ya, time frame kecilnya. Jadi terakhir kali dia nge-spike di sini kita bisa lihat udah extremely overbought banget, akhirnya dia koreksi dan retest atau refresh juga ya untuk RSI-nya secara time frame 1 jam. Ini posisinya akan retest ke level 50-nya. Jadi itu merupakan area penting untuk secara RSI-nya. Kemudian kalau misalkan kita lihat dari segi price action ya, di sini terakhir kali create base ya. Di sini support kita bisa lihat penguatan terakhir kali datang juga dari sini. Sebentar ya, di sini kita bisa lihat ya. Akhirnya harganya nge-spike. Kemudian drop pun di sini mengalami pemantulan. And then di sini juga mengalami pemantulan. Akhirnya nge-spike lagi harganya. Jadi ini area krusialnya atau support jangka pendeknya terdekat di sekitaran 0,0586 sampai 0,0593 dolar. Ya, jadi itu untuk area supportnya. Kalau misalkan sedikit lebih bawah pun kita bisa lihat pada pergerakan sebelumnya di kisaran range ini. Nah, di kisaran range ini di box warna orange, teman-teman. Ini di sekitar pada 18 September dan 21 September di tes ini sekitaran 0,0557 sampai 0,0565 dolar. Ya, jadi untuk support bisa diperhatikan untuk dua area sini secara hourly time frame. Kemudian yang menariknya di sini ya. Ini sebelumnya terbentuk ataupun ada yang namanya resistance. Nah, di sini, teman-teman, dengan saya tandain box warna merah aja ya, yang sudah mampu di break. Ya, sebelumnya kita bisa lihat ketika dia harganya nge-spike ya, kemudian dia drop di sini. Sempat sideways, kemudian pressure seller masuk lagi di sini, lumayan signifikan. Ya, itu yang pertama. Lalu ketika dia mencoba mantul di sini kena reject lagi, ya, drop, mantul, di sini kena reject lagi, and then akhirnya berhasil survive ataupun breakout dari si resisten ini di sekitaran 0,063 sampai 0,06344 lah, sekitar area situ ya. Nah, sekarang ketika memang area resisten ini sudah mampu di break, ya biasanya kan di flip menjadi support. Dan ya, ini precisely di kisaran situ ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. So hopefully ya, untuk si Doge sendiri ketika memang ini udah naiknya impulsif banget ya, kemudian sempat drop, kemudian lanjut naik lagi, sekarang turunnya pun secara korektif. Hopefully dia di sini mampu create base dulu, teman-teman. Mungkin range-nya akan coba saya pakai trendline aja di sini ya. Maybe dia create base dulu aja di rentan area sini, resistennya ini di sekitar 0,06618 dolar ya. Kemudian di area bawahnya support yang tadi sudah saya sampaikan di box warna merah ini. So far kalau misalkan di sini kita lihat dia create base ya, ini adanya opportunity bisa aja untuk si Dogecoin ini nge-follow up untuk lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan dari area sini dia malah jebol nih dari area box merah plus EMA 34 dan 55, ya berpotensi kenaikannya itu cuma sementara, bisa aja dia drop lagi ya ke area support yang tadi sudah saya sampaikan di box warna putih ini. Jadi ini merupakan range krusialnya dia. Untuk bagian bawahnya itu 0,063 lah ya sampai 0,06347 dolar. Untuk resistance nanti kita perhatikan 0,06615 dolar.
Ya, jadi kalau misalkan dari area situ dia masih lanjut bisa penguatan kembali, ya kita bisa lihat pada pergerakan-pergerakan sebelumnya aja untuk secara hourly time frame di sini. Tepatnya teman-teman di sini kita bisa pergunakan ya. Tekanan seller masuk lagi di situ. Oke, ya di sini ya. Next targetnya kalau misalkan dia mampu break out dari area resistance yang tadi sudah saya sampaikan dan at least dia create base dulu di area sini, maybe sideways ataupun membuat sebuah bullish pattern gitu ya, dan berhasil breakout ya, next target ke box selanjutnya. Ini mungkin akan coba saya ganti dengan area warna ungu teman-teman. Nah ini di sekitar 0,0685 sampai 0,0694 dolar ya di sini untuk menjadi next target. Jadi bisa diperhatikan sekali. Terakhir kali kita bisa lihat juga pada pergerakannya ini mendapatkan rejection keras dan belum sempat disentuh lagi. Jadi benar-benar berhati-hati kalau misalkan dia lanjut naik pun di area sini bisa aja ya tekanan seller masuk lagi, karena kita bisa lihat terakhir kali dia drop signifikan dan belum divisit lagi. Ini sejak terakhir kali 26 Agustus 2022 sampai sekarang ini belum divisit lagi untuk area krusial ini. Jikalau memang dia mampu breakout dan lanjut naik, itu menjadi next area target krusial beserta area support terdekat yang tadi sudah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan area itu gagal di maintain, ya next target tadi sudah saya sampaikan juga untuk potensi next target koreksinya ke kisaran berapa aja secara hourly time frame-nya. Jadi hopefully untuk pembahasan Doge kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin nanya-nanya area support terdekatnya, kemudian next potensinya kalau misalkan dia mau breakout kisaran berapa dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman, balik lagi analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video, sam profit.